Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Ras Austromelanesoid menambah keberagaman untuk negara kita. Namun sayang, perbedaan ras ini rupanya masih menjadi konflik di Indonesia. Kita manusia tapi dinamakan berbagai binatang kayak monyet, something like that, seperti itu. Sempat mengatakan bahwa kalau orang Papua itu walaupun usianya masih muda tapi kelihatannya mukanya macam kayak sudah tua gitu. Banyak orang sini menganggap kita orang Papua itu berkulit hitam, rambut keriting, jadi beda begitu menganggap kita. Pada saat menyeberang jalan, kendaraan lewat, mereka lewat jalan gonceng tiga bareng bilang, "Weh, monyet, begitu." Saya tidak sempat buat pukulan. Kita marah mereka di situ, kamu tuh kasih kesadaran ke mereka. Tahan mereka di situ baru kita tuh manusia sama. Kenapa kan maksudnya steering berkata kepada kita tuh, apakah maksudnya lihat mirip sama dengan? Kalau di dalam kelas orang Papua tuh dianggap paling tidak bisa, paling tidak sulit untuk menyesuaikan. Secara tata bahasa, secara grammar bahasa Indonesia itu dianggap paling tidak bisa. Sehingga pertanyaan itu biasa diberikan kesempatan kepada teman-teman Jawa, mohon maaf. Coba tolong dong diperjelasin pertanyaan dari si ini. Orang Papua bicara berkumpul sedikit itu udah dianggap mensiasati untuk melakukan satu tindakan yang makar. Kita melakukan semacam kegiatan-kegiatan sosial apapun itu, entah itu secara politis atau tidak, orang akan berpikir seperti itu. Kita itu ya memang gimana ya, diintimidasi dalam banyak hal gitu loh. Tidak hanya dalam ruang-ruang kelas, tapi juga di luar kelas. Ketika manusia selalu menyerukan tentang persamaan, seharusnya mereka sudah bisa saling menghormati dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Tapi kebanyakan kita belum sadar tentang kewajiban diri sendiri untuk saling menjaga hak sesama, terutama terhadap masyarakat Papua yang sampai saat ini masih merasakan dampak konflik keberagaman. Ras ya, rasisme itu dari ada pengklasan atau pengklasifikasian, pengurutan berdasarkan ras, suatu yang sebenarnya sangat tidak diperbolehkan ya, apalagi dalam instrumen hukum HAM internasional maupun dalam instrumen hukum HAM kita ya, karena sudah diatur sendiri dalam konstitusi, kita menyatakan diri sebagai negara hukum. Ketika berbicara rasisme, sebenarnya sejarahnya sangat panjang, kaitan dengan sejarah keberadaan manusia itu sendiri. Ketika manusia itu menyadari bagaimana eksistensinya, kemudian dia merasa bahwa dia itu lebih tinggi daripada manusia yang lain berdasarkan warna kulitnya atau berdasarkan suku bangsanya, maka ini akan menimbulkan rasa kesombongan, merasa bahwa dirinya lebih unggul daripada manusia yang lain. Apakah Indonesia sudah lepas dari rasisme? Ternyata kan belum. Ya, saudara kita dari Papua ini ya sangat memalukan sebenarnya bagi rasa kemanusiaan kita. Seharusnya kita sudah tidak lagi memandang manusia dilihat dari warna kulitnya, dilihat dari emaknya sekalipun, tidak boleh kemudian jadi pertimbangan kita merendahkan manusia yang lain. Kalau perasaannya tuh, aduh, mau bilang apa ya? Di sisi lain kita berpikir bahwa mereka tuh memang minim
berpikirnya tuh minim, baru keadaan di sana tidak tahu, baru secara sesungguhnya kan mereka tidak tahu ya. Apa yang bilang itu kita harus maklumi, sama mereka kadang-kadang tidak pendekatan kita dan orang-orang Papua sini, sekitarnya sini kan. Jadi tidak sering bergaul, jadi jadinya begitu. Jadi kita harus maklumi mereka, meskipun begitu, kita menganggap mereka itu saudara begitu. Nanya ke teman-teman, pasti teman-teman bilang akan sama juga bahwa udahlah, udah malas gitu ngurus. Toh ujung-ujungnya pasti nggak ada hasilnya, nggak ada ujungnya begitu. Jadi kita tuh kayak udah sampai titik itu jenuh berurusan dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah mahasiswa Papua yang berkaitan dengan rasisme terutama. Teman-teman tidak pernah diundang untuk bicara masalah rasisme. Yang diundang adalah tokoh-tokoh Papua yang sebetulnya hidup di istana, tinggal di Jakarta, nggak tahu kehidupan masyarakat anak-anaknya seperti apa. Kemudian belak-belakan bicara, oh rasisme harus begini, kita teman adik-adik harus kurangi tindakan-tindakan kriminal, nggak usah begini. Kadang pesannya nggak sampai, begitu akhirnya ya gitulah. Ya jadinya nggak pernah selesai begitu. Ada nilai ketuhanan di situ. Tuhan kan tidak rasis. Tuhan itu mencintai makhluknya. Apapun dia, berasal dari manapun dia, dilahirkan dimanapun, kan tidak ada yang bisa memilih dilahirkan di tanah mana, warna kulit apa, kan tidak bisa memilih. Sila kedua sudah kita langgar karena kita sudah tidak memanusiakan manusia. Sila ketiga persatuan ya kita langgar juga karena dengan perbuatan-perbuatan rasisme itu ya akhirnya saudara kita di Papua rasakan tidak ada hukum. Kita kembalikan nilai Pancasila ya harus adil lah gitu di situ ya. Tidak boleh kemudian mereka dieksploitasi, mereka juga kemudian dijadikan warga negara kelas 2. Jangan sampai demikian. Mereka saudara kita. Jadi jangan karena warna kulitnya berbeda, karena bahasanya berbeda, kemudian diperlakukan tidak adil. Ya. Hukum kita tidak mengatur demikian. Hukum kita menginginkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Ya, sudah jelas itu dalam konstitusi kita. Di sini negara kan punya tanggung jawab dalam penegakan HAM itu. Ada 3 tanggung jawab negara itu ya berkaitan dengan penegakan HAM itu. Rasisme itu melanggar prinsip. Prinsip itu dasar suatunya ya, dasar kenapa harus diundangkan, harus diatur, bukan sekedar 1-2 aturan. Kalau prinsip itu mendasari semua aturan, ini pelanggaran terhadap prinsip itu sangat fatal. Dan itu yang harus dihindari. Tidak boleh ada pelanggaran demikian. Karena ini pelanggaran terhadap prinsip, ya memang abstrak ya. Ancamannya juga sebenarnya tidak diatur secara pasti kalau di dalam Undang-Undang 39 tahun 99. Jadi kita harus melihat bentuk kejahatan lain yang menyertai ya, perbuatan rasis itu. Karena biasanya rasisme itu tidak berdiri sendiri, dia ada hukum lain yang menyertainya. Misalnya untuk kasus yang di Malang itu, ya perkataan terhadap saudara kita itu kan sebenarnya sudah merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, itu bisa dilihat di klausulnya ada di KUHP. Gitu. Jadi lihat ke aturan hukum yang lainnya. Di negara Indonesia, rasisme diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, bahwa HAM itu harus dilindungi, dihormati, serta ditegakkan oleh semua pihak, baik melalui hukum, pemerintah, maupun semua orang yang ada di dalam negara. Peristiwa di asrama mahasiswa Papua Surabaya berbuntut panjang. Kasus dugaan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang melontarkan umpatan bernuansa rasial. Meminta Komnas HAM mengusut tuntas atas pelanggaran HAM, meminta agar tidak terjadi tindakan rasisme terhadap pemuda Papua. Menghadapi rasisme yang kayak begini, lebih baik itu kita harus dari pulau-pulau lain itu kita harus bersatu. Kita ini ada dalam satu naungan NKRI. Jadi kalau harapan saya itu, ya kalau kedepannya terjadi rasisme begitu terus,
nanti negara ini kapan baru maju. Bahkan masalah rasisme saja, di Papua itu internetnya putus. Padahal Papua itu bukan negara sendiri. Jangan ada yang mengeluarkan kata rasisme tapi mengeluarkan kata rasisme khususnya terhadap kami orang Papua. Masyarakat Indonesia itu salah satunya itu maksudnya tidak boleh melihat dari langsung struktur orangnya, tidak boleh memandang dari warna kulitnya, tidak boleh memandang dari karena perbedaan. Namun kita harus kan kita di Indonesia kan berbeda-beda, kan berbeda-beda budaya, berbeda-beda sifat, berbeda-beda cara berpikir semua. Tapi kan dibilang kan tetap satu. Tapi hal itu tetap terjadi bahwa ada perbedaan. Menurut saya itu bisa dihilangkan. Kalau orang-orang menganggap stigma seperti kita seperti bilang hal-hal yang tidak rasional itu, mereka kalau bisa pemerintah mereka bisa memberikan pemahaman yang lebih baik lagi terhadap kalangan masyarakat di bawah begitu, agar hal-hal seperti rasisme atau hal-hal sensitif ini tidak meluap lagi kembali begitu. Ayolah gitu, maksudnya kita enggak, rasisme ini mau sampai kapan begitu. Masyarakat dunia itu menentang rasisme secara kuat begitu loh. Jadi saya pikir banyak orang terpelajar, orang-orang hebat di Indonesia yang bisa berubah ini begitu. Indonesia sudah harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang rasisme, karena rasisme itu sama dengan kalau saya lihat ya sama dengan pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan dia kemudian merendahkan manusia yang lain. Sifatnya itu hampir dekat dengan perbudakan. Budayanya ini yang harus ditingkatkan. Budaya untuk saling menghormati satu sama lain. Yang paling utama dari hak asasi manusia itu adalah bagaimana seorang manusia mampu memanusiakan manusia yang lainnya. Kalau dalam Islam ada hadis perlakukan manusia sebagaimana kau ingin diperlakukan. Itu jelas sekali ya. Dan orang-orang yang melakukan rasisme atau pelanggaran-pelanggaran HAM yang merendahkan nilai kemanusiaan yang lain, itu sebenarnya dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia mencoreng nilai kemanusiaan yang ada pada dirinya. Dia manusia, sama dengan manusia yang lain, tapi kemudian dia tidak menghargai manusia yang lain. Ya, sama dengan dia kemudian tidak menghargai proses penciptaan manusia, tidak menghargai diri, tidak menghargai Tuhannya. Itu fatal di situ kan sebenarnya. Agama apapun tidak ada yang mengakui atau memperbolehkan rasisme. Ya, silakan saja dibuka di Alkitab. Ya, dibuka dari dalam kitab masing-masing, nggak ada itu nilai-nilai. Yang ada kan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai equality, itu ada. Di semua kitab suci ada itu pengaturannya. Permasalahan ras memang menjadi salah satu sumber konflik dan kita harus segera meredamnya. Karena Indonesia bukan milik warna kulit dominan, namun milik seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Jadi kenapa kita masih merendahkan makhluk Tuhan yang lain? Ini yang dipertanyakan. Apakah nilai ketuhanan kita yang kurang, atau nilai kesadaran hukum kita yang kurang, atau kedua-duanya? Ya.